Yo, halo guys, welcome back to my channel ya. Dan di video kali ini aku bakalan coba sharing-sharing tentang investasi untuk anak kos ya. Ya, kalau sepengalamanku dari dulu setelah ngekos beberapa tahun, jadi aku juga investasi dan sekarang ya lumayan, tapi masih jauh dari kata enak. Ya, untuk investasi yang pertama itu sangat simpel sebenarnya, yaitu kalian harus investasi leher ke atas. Nah, kenapa sih leher ke atas, nggak ke yang lain-lain? Nah, kalian juga bisa investasi dari leher ke atas itu supaya kalian jadi mendapatkan tambahan ilmu yang lebih banyak dan apa ya, jadi lebih pintar dalam banyak bidang, dan kalian bisa mempunyai skill yang banyak. Dan itu adalah investasi yang sangat bagus, seperti apa yang kalian punya buku ini, jadi kalian bisa mengatur psikologi mulai kalian. Nah, itu sangat penting untuk kalian yang masih pemula ataupun yang masih baru ngekos pertama kali. Jadi itulah cara yang pertama, yaitu investasi dari leher ke atas. Jadi kalian harus mempunyai ilmu yang banyak ketika masih ngekos, dan gimana cara bertahan hidup yang benar, gimana cara makan, masak, cari uang tambahan, dan lain-lain. Dan kalian itu harus pelajari semuanya sebagai anak kos. Ya, jangan sampai kalian ngekos cuma ngekos, kerja, tidur. Itu nggak bakalan maju bro. Kalian bakalan di situ aja, di situ stuck terus. Karena aku juga dulu pernah ngalami cuma kerja, ngekos, kerja, tidur, bangun, berangkat. Ya, itu adalah fase-fase anak kos yang pertama yang aku lewati ya, dan memang itu sangat susah dan cuma kerja karena dulu ya aku nggak tahu apa-apa tentang anak kos. Dan dari situ aku belajar yang pertama itu tadi, investasi dari leher ke atas. Jadi kalian harus belajar. Kenapa belajar? Ya, buat kalian supaya lebih pintar lah, jadi tahu lebih banyak hal tentang apapun, tentang teknologi, uang, dan lain sebagainya lah. Banyak sekali kalian bisa pelajari satu persatu. Dan cara yang aku implementasikan untuk belajar seperti itu sebenarnya cukup gampang. Yang pertama yaitu kayak contoh. Oke. Nah, contoh ini saja. Ini adalah earphone. Nah, aku ngeliat cuma dari sini ya, dari sekilas saja ngeliat gimana sih cara kerja earphone yang bener, gimana sih cara kerja earphone atau kerja ini mouse, gimana sih cara kerjanya. Nah, itu aku cari di YouTube dan lain sebagainya, dan jadi kalian tahu itu cara kerjanya gimana. Nah, itu yang aku pelajari selama ini, seperti itu caranya, metodenya seperti itu. Jadi kalian cari tahu apa yang ada di dekat kalian, kayak ya inilah wifi. Kalian bisa cari gimana cara kerjanya untuk wifi tersendiri, dan cara kerjanya banyak sekali tuh di YouTube. Banyak sekali animasi yang beredar. Kalian tinggal comot dan kalian rajin-rajin buka YouTube dan belajar, dan jangan cuma scroll aja lah. Yang penting kalian belajar, yaitu yang pertama. Oke, lanjut yang kedua, yaitu investasi tentang materi. Kalian bisa investasi tentang materi kayak emas, properti, saham, kripto, dan lain-lain. Kalian bisa investasi ke situ. Ya, kenapa ke situ? Ya karena kalau dari situ bisa mendapatkan kayak dividen gitulah. Kalau kita masukin uang ke emas gitu, setiap bulan itu pasti naik emas. Dan ya kalian bakalan mendapatkan cuan yang lumayan. Sebenarnya dari emas itu bukan emasnya yang naik, tapi karena rupiah kita itu turun, jadi kita mendapatkan keuntungan dari situ. Dan ya lumayan lah untuk jajan-jajan. Kalau kalian bisa simpen sampai berapa tahun, berapa bulan, itu bisa lumayan banyak coy. Jadi itulah yang kedua, yaitu investasi properti, aset digital, dan lain-lain. Itu kalian bisa beli
Yang paling penting kalau kalian pengen itu ya emas, itu paling dari zaman dulu sampai sekarang, dinar itu adalah investasi terbaik dari masa ke masa sampai sekarang sampai saat ini. Tapi emas itu supply-nya tidak terbatas dan tidak diketahui. Jadi kita nggak tahu sampai berapa emas itu, sampai berapa puluh kilo, berapa ratusan kilo itu kita nggak tahu. Jadi ya, yang penting kita beli aja emas karena itu adalah investasi terbaik di dunia, dan dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai sekarang itu adalah yang terbaik. Ya, yang kedua dan yang ketiga yaitu kalian bisa investasi. Sebenarnya bukan investasi sih, kayak apa ya? Investasi buat apa ya? Buat apa sih? Buat masa depan, buat kalian kalau udah mati itu investasi lah, investasi amal pahala kalian ya. Yang ketiga itu investasi amal pahala dan sebagainya. Kalian bisa investasi dengan cara sedekah ke orang tua. Yang pertama sih itu ke orang tua dulu, baru ke saudara sekandung, dan habis itu ke saudara, tetangga, dan lain-lain. Itu lebih baik. Dan kalian juga harus sedekah walaupun kalian nggak punya duit ya. Walaupun aku kadang jarang sedekah karena ya pusing juga, nggak ada duit coy. Buat orang tua aja udah cukup. Kalau aku dengar dari kata orang-orang, dari ustadz-ustadz sih, ya kalau kita nggak bisa sedekah, kita apa ya, minimal kita ke orang tua lah gitulah ya. Walaupun nggak seberapa dan orang tua masih kurang ya, ya gimana lagi, kita harus cari tambahan yang lebih banyak buat orang tua ya. Karena investasi yang terbaik itu adalah investasi masa depan kita, yaitu investasi di akhirat. Kenapa ya? Kalau cuma di dunia kita investasi, akhirat kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa bro. Ya walaupun harta nggak dibawa mati, seenggaknya kita di dunia bisa apa yang menikmati hidup tenang, santai, damai, bisa berbagi dan lain-lain. Itu adalah impianku ya, pengen berbagi dan naikin haji orang tua kalau bisa, atau umroh lah minimal. Dan ya pengen beliin orang tua banyak sesuatu, dan itu masih susah banget bro. Dan ya itulah 3 investasi yang cocok sih untuk anak kos ya menurutku. Yang pertama yaitu investasi leher ke atas, itu yang pertama. Dan yang kedua investasi apa ya, properti atau aset digital dan lain-lain, itu bisa. Dan yang ketiga itu investasi akhirat, itu yang paling penting. Kalian harus rajin-rajin beribadah, apapun agama kalian, dan kalian itu harus rajin beribadah yang pertama. Dan ya kerjakan apa yang ada di agama kalian ya, dan bersedekahlah ke orang-orang. Walaupun kita nggak duit, kita duitnya dikit ya gak apa-apa lah, kita bersedekah. Semoga kita bisa lebih banyak rezekinya dari bersedekah itu ya. Ya mungkin seperti itu aja untuk episode kali ini, tentang apa aja sih investasi untuk anak kos, untuk anak pemula, untuk anak kos yang baru pertama kali masuk jadi anak kos. Ya seperti itulah untuk pengalamanku selama 2,5 tahun lebih, gimana sih cara aku memanage uang dan mendapatkan uang lebih dari investasi. Oke, mungkin segitu aja dari episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.